Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lili Ulandari. Saya dari P18A dengan NIM P18029 dari D3 Keperawatan Universitas Kusuma Usada Surakarta. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ibu hamil ya. Yang pertama ada tentang penanggulangan keluhan morning sickness pada ibu hamil trimester pertama. Yang kedua ada tentang nutrisi ibu hamil. Yang ketiga ada keluhan ibu hamil trimester 3 dan cara mengatasinya. Selanjutnya tentang personal hygiene pada ibu hamil. Selanjutnya ada tanda-tanda persalinan ya teman-teman. Mari kita simak satu persatu ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya yang pertama akan membahas tentang penanggulangan cara keluhan morning sickness yang terjadi pada ibu hamil ya teman-teman. Yang pertama, ibu hamil diharapkan beristirahat. Kalau tidak beristirahat itu akan memperparah morning sickness-nya teman-teman. Selanjutnya, ibu hamil diharapkan setelah beranjak dari tempat tidur untuk makan roti sedikit ya teman-teman. Selanjutnya minum air putih yang banyak, yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang mengandung protein yang tinggi ya teman-teman. Jangan makan yang berlemak, pedas, ataupun yang lainnya yang sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Selanjutnya tidak boleh makan makanan yang panas ya teman-teman, dianjurkan makanan yang dingin. Selanjutnya ibu hamil dianjurkan sekali untuk berjalan-jalan di pagi hari agar mengurangi morning sickness-nya ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang nutrisi untuk ibu hamil. Jadi teman-teman, di sini saya selanjutnya akan membahas tentang nutrisi pada ibu hamil. Nutrisi pada ibu hamil itu ada banyak sekali. Di sini saya akan bahas 4. Yang pertama ada protein, kalsium, folat, dan zat besi ya teman-teman. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada protein. Protein itu untuk jaringan tubuh, termasuk otak dan janin ya teman-teman. Yang kedua ada kalsium. Kalsium itu fungsinya untuk pembentukan tulang tubuh janin ya teman-teman. Selanjutnya ada folat, itu untuk pembentukan saraf janin dan tulang sumsum belakang untuk janin. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah di dalam tubuh ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang keluhan pada ibu hamil trimester 3 dan cara mengatasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk keluhan pada ibu hamil trimester 3 itu ada banyak sekali juga. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama itu ada haus, kelaparan, dan kelelahan yang sangat ekstrim. Pencegahannya seperti tadi, jangan lupa minum air putih yang banyak, yang cukup, istirahat yang cukup ya teman-teman. Selanjutnya ada penglihatan kabur, pusing, dan sakit kepala. Nah, tadi penanggulangannya seperti tadi ya teman-teman, perbanyak istirahat ya teman-teman. Selanjutnya ada perdarahan. Jadi bisa atau tidak itu untuk pergerakannya itu diminimalisir juga ya teman-teman. Jangan terlalu banyak gerak atau terlalu banyak aktivitas gitu ya. Selanjutnya ada keputihan dan gatal yang tidak biasa. Nah, penanggulangannya ini agar ibu hamil agar tetap selalu bersih ya. Jadi selalu bersih. Selanjutnya ada hidung berair, batuk, sinus yang perih dan membuat rasa terbakar. Nah, tadi ini tidak diharapkan ibu hamil itu minum kayak es terus gitu loh teman-teman, kayak gitu nggak boleh ya. Boleh sih boleh, tapi nggak kayak setiap hari itu menyebabkan hidung berair. Nah, kayak mampet gitu hidungnya. Selanjutnya ada demam tinggi ya teman-teman. Untuk demam tinggi sama penanggulangannya harus istirahat, minum air yang banyak. Selanjutnya ada merasa kelelahan. Nah, merasa kelelahan kan sama, kita harus istirahat ya teman-teman. Ibu hamil kalau merasa kelelahan harus istirahat ya, dikurangi aktivitasnya. Selanjutnya ada sensitif dan emosional. Nah, pada ibu hamil itu sangat terjadi biasa sekali kalau ibu hamil itu merasa kayak disenggol dikit kayak gitu gampang marah gitu, udah gampang banget ya guys. Itu memasuki trimester ketiga ya. Selanjutnya ada mengalami kaki bengkak. Nah, itu ciri-ciri ibu-ibu akan melahirkan, biasanya kakinya bengkak gitu ya. Selanjutnya terakhir ada benjolan yang tidak biasa ya teman-teman. Itu hal yang sangat wajar saat hamil yang terjadi pada trimester 3 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang personal hygiene pada ibu hamil. Nah, personal hygiene pada ibu hamil itu adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor atau
ataupun badan yang kotor yang mengandung kuman. Jadi teruntuk ibu hamil, saya sangat sarankan untuk selalu menjaga kebersihan ibu hamil ya teman-teman, agar tidak terjadi kuman ataupun agar tidak terjadinya kotor. Jadi untuk ibu hamil itu kan harus bersih, jadi biar nggak mengandung kotoran yang mengandung kuman, itu sangat nggak baik untuk ibu hamilnya sendiri. Jadi saya rekomendasikan untuk ibu hamil selalu jaga kebersihannya ya, itu sangat penting ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tanda-tanda persalinan ya teman-teman. Nah, tanda-tanda persalinan itu ada banyak ya teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan sedikit saja. Yang pertama ada kontraksi yang teratur ya teman-teman. Jadi untuk tanda-tanda persalinan itu ada kontraksi yang teratur. Nah, itu kadang-kadang ibu hamil tuh kadang-kadang merasakan kontraksi kayak ada kayak mau ngerasain kayak ada mau lahiran gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada bayi terasa berada di bawah pinggul. Jadi kayak bayinya tuh udah mau kayak keluar gitu guys, kayak udah di bawah dan nggak seperti posisi sebelumnya gitu. Selanjutnya ada pecahnya air ketuban. Nah, ini penting banget ya teman-teman, diingat-ingat kalau pecahnya air ketuban itu sangat-sangat, itu benar-benar tanda kehamilan yang benar-benar ya teman-teman. Jadi kalau semisal udah ada yang namanya pecahnya air ketuban, kalian harus segera menuju klinik ataupun bidan terdekat ya. Nah, selanjutnya ada pinggung sakit dan kram. Nah, biasanya untuk ibu hamil yang mau melahirkan itu terjadi pinggulnya itu sakit karena yaitu tadi bayi itu kayak rasanya ada di bawah pinggul. Nah, untuk kram tadi kan mungkin udah terlalu besar juga bayinya, jadi bisa terjadinya kram. Nah, selanjutnya ada keluar lendir berdarah nih teman-teman. Nah, ini harus diwanti-wanti ya teman-teman. Kalau semisal sudah seperti ini, kalian harus segera ke klinik ataupun ke bidan terdekat ya. Selanjutnya yang terakhir ada diare dan mual. Nah, buat ibu-ibu hamil, diare dan mual itu bukan pertama aja, maksudnya bukan di awal aja. Kayak ciri-ciri kehamilan kan pertama itu ada mual terus. Nah, di akhir kehamilan pun juga ada diare dan mual ya teman-teman. Nah, jikalau ibu hamil yang sedang menonton video ini sudah merasakan ada yang termasuk dalam kontraksi, ada tanda-tanda kehamilan ini tadi, segera periksakan ke bidan yang terdekat ya teman-teman. Jadi teman-teman, sekian dari saya tentang menjelaskan ini tadi, tentang ada penanggulangan keluhan morning sickness pada ibu hamil, ada nutrisi pada ibu hamil, ada keluhan ibu hamil, ada personal hygiene pada ibu hamil, ada tanda-tanda persalinan. Saya sudah menyebutkan itu tadi. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih yang belum subscribe channel ini, harap subscribe ya. Nih ada nih yang di bawah ini merah-merah itu tulisan subscribe. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan, jangan lupa pencet loncengnya ya teman-teman. Jangan lupa videonya di like dan komen ya teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.